Selamat pagi Pak Stefan. Di sini kami berempat akan eh, berpresentasi tentang solid fuel. Sebelum itu kami akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Samuel Bintang Kanata dengan NIM 051. Nama saya Willy Fernando Putra dengan NIM 060. Saya Ignatius Aldo Christian dengan 04. Saya Yudi Kurniawan. Fuel atau bahan bakar padat mengacu pada berbagai bentuk bahan padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, memberikan panas dan cahaya. Proses pembakaran bahan bakar padat dapat dibandingkan dengan bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Contoh umum bahan bakar padat termasuk kayu, arang, gambut, batu bara, tablet bahan bakar heksamin, pelet kayu, jagung, gandum, gandum hitam, dan biji-bijian lainnya. Bahan bakar padat banyak digunakan dalam peroketan sebagai propelan padat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldi Christian. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu berlimpah dan mudah didapat, yaitu banyak bahan bakar padat seperti kayu dan batu bara yang tersedia secara melimpah dan mudah diakses di wilayah. Yang kedua, hemat biaya. Bahan bakar padat seringkali lebih terjangkau dibandingkan dengan sumber energi lainnya, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, serbaguna, yaitu bahan bakar padat dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari pembangkit listrik, pemanas, buat masak, hingga proses industri. Dan yang keempat, padat energi, yaitu bahan bakar padat memiliki kemampuan untuk menyimpan sejumlah besar energi persatuan massa, sehingga efisiensi untuk produksi energi. Nah, di sini yang dimaksud dengan bahan bakar padat memiliki kemampuan untuk menyimpan sejumlah besar energi persatuan massa, yaitu bahan bakar padat memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan jumlahnya atau beratnya. Nah, biasanya disebut dengan densitas energi. Saya ambil contoh seperti uh, bahan bakar cair, seperti bensin itu, biasanya dia membutuhkan lebih banyak volume agar menghasilkan energi yang sama besarnya dengan volume tersebut. Nah, di sini yang kelima yaitu andal. Bahan bakar padat menyediakan sumber energi yang konsisten dan andal, terutama di daerah-daerah dengan akses listrik yang terbatas. Di sini yang dimaksud dengan konsisten dan andal yaitu biasanya jika bahan bakar padat digunakan dengan baik, dia akan memiliki energi yang konsisten dan biasanya dapat diandalkan dalam situasi atau kondisi tertentu. Nah, di sini saya ambil contoh seperti uh, pengambilan energi dari matahari. Nah, itu dia memiliki apa ya sebutannya? Biasanya tergantung cuaca. Dia memiliki ketergantungan cuaca itu seperti panas, dia harus tarik matahari baru akan menghasilkan energi yang lebih tinggi. Nah, di sini saya mengambil kekurangannya yang pertama yaitu dampak lingkungan. Di sini pembakaran bahan bakar padat dapat melepaskan polutan berbahaya ke atmosfer, termasuk karbon dioksida, sulfur dioksida, dan partikel. Emisi ini berkontribusi terhadap polusi udara, perubahan iklim, dan masalah kesehatan. Yang kedua, inefisiensi, yaitu pembakaran bahan bakar padat seringkali kurang efisiensi dibandingkan sumber energi lainnya, seperti gas alam atau listrik.
Ini berarti bahwa lebih banyak bahan bakar dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah energi yang sama, yang mengarah pada konsumsi energi yang lebih tinggi dan peningkatan dampak lingkungan. Yang ketiga, penyimpanan dan penanganan. Bahan bakar padat dapat berukuran berat dan sulit disimpan dan diangkut. Biasanya memerlukan infrastruktur dan peralatan khusus. Ini dapat menjadi tantangan, terutama di daerah perkotaan dengan ruang terbatas. Dan yang keempat, produksi abu, yaitu pembakaran bahan bakar padat menghasilkan abu yang dapat menjadi gangguan dan harus dibuang. Abu juga dapat mengandung zat berbahaya yang perlu dikelola dengan benar. Nah, di sini kita lanjut jenis-jenis solid fuel. Yang pertama kita mengambil kayu, karena biasanya kayu kayu itu sangat mudah didapat, terutama di daerah-daerah pedesaan, karena memiliki alam yang masih terjaga dibandingkan dengan perkotaan. Biasanya kayu juga dapat hmm, langsung dibakar atau diubah dulu menjadi arang. Nah, di sini yang kedua, batu bara. Batu bara sangat memiliki energi hmm, densitas yang sangat tinggi. Biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Dan yang ketiga ada arang. Arang ini memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan kayu karena dia juga hmm, biasanya digunakan eh, karena asapnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan kayu. Dan yang keempat ada gambut. Gambut ini juga biasanya digunakan untuk eh, pembangkit listrik. Biasanya ditemukan di rawa-rawa. Nah, yang paling banyak di daerah Palembang karena sebagian besar tanahnya memiliki tanah gambut. Dan yang terakhir ada biji-bijian. Kemudian ada jenis-jenis batu bara. Batu bara sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kadar karbonnya, kemudian kandungan zat terbangnya, dan nilai kalornya. Berikut adalah jenis-jenis batu bara yang umum ditemukan. Pertama ada antrasit, yaitu merupakan jenis batu bara dengan kadar karbon tertinggi, sekitar lebih dari 92%, dengan kandungan zat terbang yang cukup rendah, yaitu kurang dari 8%, dan nilai kalor tertinggi. Antrasit memiliki warna hitam, berkilau, dan sangat keras. Kemudian yang kedua ada bituminus, jenis batu bara dengan kadar karbon yang sedang, yaitu sekitar 75-92%, dengan kandungan zat terbang yang tergolong sedang, 14-42%, dengan nilai kalor sedang. Bituminus memiliki warna hitam kecoklatan dan mudah terbakar. Kemudian yang ketiga ada subbituminus, jenis batu bara dengan kadar karbon yang cukup rendah, sekitar 60-75%, dengan kandungan zat terbang yang cukup tinggi, 20-40%, dan nilai kalor lebih rendah. Subbituminus memiliki warna hitam kecoklatan dan mudah hancur. Kemudian yang keempat ada lignite, jenis batu bara dengan kadar karbon terendah, yaitu berkisar di angka 25-60%. Kemudian kandungan zat terbang yang tinggi, 30-50%, dengan nilai kalor paling rendah. Lignite memiliki warna kecoklatan kehitaman dengan tekstur yang lunak. Pemilihan jenis batu bara bergantung pada kebutuhan dan penggunaannya. Antrasit umumnya digunakan untuk pembangkit listrik, industri baja, dan pemanas ruangan. Bituminus lebih sering digunakan untuk pembangkit listrik, kemudian industri semen, dan rumah tangga. Subbituminus sendiri digunakan untuk pembangkit listrik berkapasitas kecil, sedangkan lignite digunakan untuk pembangkit listrik berkapasitas besar. Kemudian karakteristik batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan, terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Berikut adalah ringkasan dari karakteristik batu bara. Ada komposisi, mengandung variasi karbon dengan antrasit memiliki kandungan tertinggi. Ada sifat fisik,
berwarna hitam atau coklat agak kehitaman, kemudian dengan tekstur berlapis, lunak, dan mudah terbakar. Sifat kimia terdiri dari kadar abu, kadar air, kadar sulfur, dan kadar folat. Jenis terdapat antrasit, bituminous dan subbituminous, dan lignite. Kemudian ada kegunaan, biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, serta dalam industri baja, semen, dan kimia. Dampak lingkungan, dampak lingkungan yang dihasilkan dari emisi batu bara itu berbahaya dan penambangannya dapat merusak lingkungan. Kemudian ada alternatif energi, termasuk energi terbarukan dan biomasa. Batu bara paling penting sebagai sumber energi, tetapi penggunaannya harus diimbangi dengan upaya mengurangi dampak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Julius Kurniawan. Selanjutnya ada analisis ultimasi pada batu bara. Analisis ultimasi pada batu bara merupakan proses penting untuk menentukan komposisi kimia dan sifat fisik dari batu bara. Informasi ini sangat penting untuk menentukan kualitas batu bara dan kegunaannya. Komponen utama dalam analisis ultimasi pada batu bara biasanya meliputi penentuan presentasi dari komponen utama berikut. Pertama ada karbon, merupakan komponen utama dalam batu bara dan merupakan sumber energi utama. Semakin tinggi kadar karbon, semakin tinggi juga nilai kalor batu baranya. Yang kedua ada hidrogen. Hidrogen berkontribusi pada nilai kalor batu bara dan juga berperan dalam pembentukan gas selama proses pembakaran. Dan yang ketiga ada oksigen, berpengaruh pada nilai kalor dan sifat pembakaran batu bara. Semakin tinggi kadar oksigen, semakin rendah nilai kalor. Dan ada nitrogen, berkontribusi pada pembentukan gas nitrogen oksida selama proses pembakaran yang merupakan polutan udara. Ada sulfur, berpengaruh pada nilai kalor dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Semakin tinggi kadar sulfur, semakin tinggi emisi sulfur dioksida selama pembakaran. Dan yang terakhir ada air. Kadar air dalam batu bara dapat mempengaruhi nilai kalor dan sifat pembakaran. Dan ada juga metode pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual. Berikut adalah beberapa metode umum. Yang pertama, pencucian menghilangkan kotoran mineral dari batu bara dengan air bahan kimia untuk meningkatkan kualitas. Kedua, pengeringan merupakan kadar air dalam batu bara menggunakan udara panas atau sinar matahari, meningkatkan nilai kalor dan mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, pengayakan memisahkan batu bara berdasarkan ukuran untuk mempermudah penanganan dan penyimpanan. Yang keempat, penggilingan mengurangi ukuran batu bara agar lebih mudah diolah selanjutnya. Yang kelima, pengolahan kimia mengubah struktur kimia batu bara dengan bahan kimia untuk meningkatkan kualitas dan atau menghasilkan produk baru. Dan yang terakhir, pengolahan fisika mengubah sifat fisika batu bara seperti ukuran atau kadar air untuk meningkatkan kualitas. Setiap metode memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan, serta dampak lingkungan yang harus diperhatikan. Baik, saya lanjutkan dengan gasifikasi proses, di mana proses ini itu mengubah batu bara padat menjadi gas sintetis atau syngas yang terdiri dari hidrogen atau H2 dan karbon monoksida atau CO. Melalui reaksi ini, agen gasifikasi seperti uap air atau oksigen pada suhu yang suhu dan tekanan tinggi. Berikut ada rangkuman proses dan aspeknya. Tahapan gasifikasi batu bara. Yang pertama itu preparasi batu bara, di mana dalam preparasi ini terdiri dari pengaturan, pengeringan, dan pengayakan untuk memastikan ukuran dan kelembaban yang sesuai. Yang kedua, gasifikasi, di mana batu bara ini dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi. Jenisnya itu, jenis reaktor itu ada fixed bed, fluid bed, and tried flow. Yang kedua ada reaksi dengan agen gasifikasi yang menghasilkan syngas.
Yang ketiga, pembersihan gas. Syngas dibersihkan dari kontaminan seperti partikel padat, tar, dan senyawa belerang melalui penyaringan, pencucian, dan adsorpsi. Yang keempat, menggunakan syngas, di mana digunakan untuk pembangkit listrik, produksi bahan bakar cair, sintetis, dan produksi berbagai produk kimia. Ada pertanyaan? Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.